Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini yang tadi, yang kapan tadi ya? 2 hari lalu kontakin saya ya? Iya. Saya konseling. Jadi kenal gue aja ya. Iya. Jangan panggil saya ibu, karena juga saya masih muda. Iya. Panggil kakak aja. Iya. Kalau mau tahu coba kakak kenalan dulu. Oke, nama saya Kakung Zaki Rahman. Saya pelajar kelas 2 SMA. 2 SMA? Iya Bu. Oh. Iya kan. Coba duduknya enak dong. Kemajuan. Aduh. Rafli kelas 2 SMA. Iya Kak. Iya. SMA-nya di mana? Di SMA Negeri 67 Kak. Jakarta. Oh, berarti lagi kelas 2 ya? Iya. Kelas 2. Ya, nah sekarang kan sini Rafli mau konseling gizi. Iya. Nah, sebelum konseling kan ada baiknya kita kenalan dulu, tahu lebih jauh gitu tentang kebiasaan makan kakak kayak gimana. Nah, kalau kenalin dulu ya, kenalin saya. Kalau saya namanya Alivia, panggil saja kakak aja, Kaki aja. Nah, di sini saya akan membimbing kakak bagaimana caranya biar gizi kakak ini optimal, seimbang, sesuai gitu, dan menanggapi keluhan-keluhan kakak yang boleh kakak udah nanyain tuh. Nah, kebetulan saya baru ada waktunya hari ini, kakak juga ya? Lagi sekolahnya masih tetap online atau lagi? Sekolahnya masih online sih Kak. Masih online. Iya. Ya, udah. Sebelumnya ini aja deh. Aku mau tahu dulu. Oke, jadi saya mulai akan ini ya Kak, mulai sesi. Saya akan nanya kakak, namanya tadi Rafli Muzakir Rahman. Iya. Usianya sekarang untuk tahun 2021 ya. Umur saya 16 tahun. Kan bulan Maret udah hampir 17 tahun. 16? Iya, kalau sekarang 16 tahun. 16 tahun berapa bulan nanti? Iya. Spesifiknya 16 tahun berapa bulan? 16 tahun 11 bulan ya? Iya, 16 tahun 11 bulan. Ya kan? Aku bisa nebak juga kan? 6 tahun 11 bulan. Namanya Rafli Muzakir. Tanggal lahirnya nanti berapa? 4? 5 Maret 2004. Iya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Pagelaran, Perumahan Kopti, Setu Cipayung, Jakarta Timur. Oke. Berarti kakak ini kerjaannya masih pelajar ya? Iya, masih pelajar. Sebelumnya ada riwayat kesehatan ya? Riwayat kakak pernah sakit, masuk rumah sakit? Pernah dirawat atau apa? Kalau dulu saat kecil sih saya pernah dirawat. Kecil umur berapa kak boleh tahu? Udah nggak inget banget, dia masih saya sakit apa waktu itu? Seingat saya sih tipes atau apa ya? Pokoknya tipes atau DBD kayak gitu kali ya? Iya, tipes DBD kayak gitu. Tapi itu udah kecil banget ya? Iya, saya juga lupa lagi kapan usianya. Iya, itu udah lama banget berarti. Tapi kalau misalkan kayak di keluarga, apakah ada yang punya penyakit parah? Sebelumnya kakaknya, ibu atau bapaknya, atau alhamdulillah sehat-sehat aja sampai sekarang? Untuk penyakit parah sih saya kurang tahu, tapi kayaknya alhamdulillah sih belum, enggak sih. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini ada yang ngerokok nggak? Enggak. Alhamdulillah sih saya yang belum pernah rokok sama sekali. Dan saya usaha untuk menjauhin dari rokok. Berarti tadi benar ya, berarti riwayat belum pernah kan dapat konseling gizi, dapat edukasi gizi dari bantuan kayak sekarang belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Kalau di sekolah juga belum pernah? Sekolah sih kayaknya belum pernah, walaupun ada ahli puskesmas datang ke sekolah juga nggak pernah ada konsul gizi seperti ini kan. Kalau cuma pemeriksaan. Kalau makan sejauh ini ada alergi atau gimana? Untuk sekarang saya sih kayaknya nggak ada alergi. Saya makan nggak ada alergi. Oke. Nah,
setiap hari, berapa kali sehari? Eh, Kita mulai ini, kita gali-gali biasa makan kakak. Biasanya kakak kalau makan sehari berapa kali sih? Kalau untuk sehari sih ini kalau makan berat sih makan nasi ya kalau mau makan Indonesia kan. Jadi kalau dalam sehari itu saya 2 kali Kak, jadi siang dan malam. Sedangkan kalau pagi itu juga sarapan, tapi sarapannya bukan nasi, makanan berat. Oke. Coba lebih jelasin aja apa? Berarti kan makan nasi Iya. siang sama malam, pagi-pagi sarapan. Pagi sarapan ya. Oke, pagi-pagi sarapan. Terus abis sarapan ada lagi nggak sarapan ke makan siang? Suka ngemil? Sarapan ke makan siang kayaknya Jarang. Jarang banget, kan ada aktivitas. Terus dari siang ke sore Ada siang ke malam lah. siang ke malam. Siang dari makan siang ke makan malam ada selingan. Kayaknya ada selingan, makanan Makan ringan selingan, kayaknya. oke. Iya, makanan selingan. Terus kalau misalkan dari makan malam ke tidur makan selingan lagi nggak? Itu sih kayaknya jarang-jarang aja sih. Jarang-jarang aja, fleksibel ya? Iya, gitu. Kalau kita makan, kalau tidak ada, kalau langsung tidur aja. Jam tidurnya kapan? Biasanya jam tidur jam berapa? Karena pas kalau dulu SMP sih saya jam 9 tidurnya Kak, tapi sejak SMA mungkin jam 10, kalau nggak jam setengah 11 ya. Iya. Jangan suka begadang ya. Iya, kan. harus dari sekarang belajarnya. Luar biasa. Terus untuk ukur berat badan, kamu udah lama ya? Ukur berat badan kalian kapan? Terakhir sih sekarang hari Rabu ya, jadi hari Senin saya pergi Ramadan. Oke. Ya udah sekarang kita ukur dulu ya. Iya. Kita ke ruangan sana, oke? Oke, terima kasih. Badan 54 kilo, tinggi badannya 173 Iya. cm. Oke. Nah, kalau di strategi gizi itu ada bukan di gizi sih, kesehatan, ada indeks massa tubuh, ada berat badan ideal, kakak tuh harus berapa? Aku bakal ngitung dulu. Kakak tinggi banget ya, 173 cm, kecepatan 2 SMA. Iya. Tapi teman-teman ada yang lebih tinggi lagi sih. Ada yang lebih tinggi lagi. Iya. Aduh, berarti tinggi. Aku udah ketemu nih, aku udah kebayang kalau kenapa. Oke, terus kalau misalkan sama ini kakak nafsu makannya nih, kakak ngeliatin kakak sedih aja. Nafsu makan kakak gimana sih? Kayaknya saya nafsu makannya mau aja, apa gimana, sesuai mood apa gimana coba? Kalau nafsu makan sih saya biasa-biasa aja sih, maksudnya nafsu makan kadang suka lapar gitu, dan nafsu makan saya sih masih suka makan gitu, nggak ini ya, nggak pernah nemuin kesulitan gitu. Iya, ya. nggak pernah kesulitan. Tapi ini baru-baru muncul apa dulu pasti kakak pernah ya, fase-fase dulu pernah yang ngalamin nggak nafsu makan pasti. Iya nggak? Iya, dulu masih kecil banget itu. Kayaknya semua orang umum kayaknya juga sama deh. Gitu. Oke. Nggak sering makan, apalagi kan sayur gitu kan nggak suka. Iya, tapi kalau sekarang enggak kan. Iya. Makannya baik. Terus kalau misalkan kakak ini selama pas datang kesini deh, atau nggak ya ini 1 minggu ini pernah ada gangguan kayak mual, lambung, muntah kayak gitu? Untuk gangguan sih kayaknya nggak, minggu ini alhamdulillah tidak ada gangguan. Tidak ada? Iya, ada gangguan nanti. Jarang ya? Iya, jarang. Alhamdulillah. Diare kayak gitu-gitu enggak kan? Diare nggak pernah. Kalau misalkan kakak berarti ini kesehatan giginya nih masih baik, berarti kalau menurut kakak masih baik lah ya, nggak ada kayak aduh sakit gigi. Kalau misalkan makan kayak makanan kayak daging masih bisa kan, masih mampu. Ya, saya masih remaja bukan lansia. Iya. Tapi banyak ya, ada aja kejadian giginya udah nggak kuat. Oh gitu. Itu lah. Tidak. Terus, oke, saya akan tahu ya. Dari
kita timbang, kita ukur. Kakak ini 54 kilo, tinggi badannya 173 cm. Jadi sebenarnya kakak ini masih jauh banget berat badannya daripada berat badan ideal. Sebenarnya berat badan ideal kakak itu, kalau misalkan kakak nih, kakak pinter ngitung pasti nih. Aku kasih tahu caranya. Misalkan kakak tinggi badannya 173, ingatin ya. Kakak tinggi badannya 173. Caranya kalau kakak mau ngitung bagaimana idealnya berat badan kakak ini, 173 dikurangi 100 berapa? 73. 73. Nah, sekarang 73 dikurangi kayak tadi lagi 100 kurangi 73, tapi ini dikali 10%. Jadi 10% dari 73 berapa? 7, ya 73 kan 7, 73 dikurangi 7,3. 73 paling dengan 7,3. Iya. Dalam ambisi 73 Berapa hasilnya? 73 kurangin mungkin sih Kak 8 ya, 6 kurang lebih 66 sih Kak. No. Iya nggak sih Kak? Saya coba berapa? 66 kalau nggak salah. 66 ditambah dengan 73 kan 73. 73 kurangi 7,3. Iya, kurang lebih 66 Kak. Ya gitu 65 berapa? Ya, 65,7. Nah, ya, benar. Benar. Nah, jadi berat badan kakak ini idealnya adalah 65,7 atau kita nurutin aja lah 66. Iya, 66. Nah, harusnya nih berat badan kakak nih idealnya segitu Kak. Sedangkan kakak ini baru berat badannya baru 54 kilo. Aduh, ini jauh banget. Coba 66 kurangi 54 berapa? 66 kurangi 54. 54. 66 kurangi 64 54 ya. Mungkin 10 9 kan? 12 kilo kan? Iya. Berarti kurang 12 kilo nih dari berat badan kakaknya sekarang. Jadi kan aku percaya gini, kakak kan masih umur 16 tahun. Iya. Terus kakak masih banyak kesibukan nih. Soalnya kalau dulu nih pengalaman saya, pengalaman aku dan saya lihat teman-teman saya tuh mungkin umur kakak karena asik belajar, asik main, mungkin belum menemukan belum menemukan hal yang ideal lah dulu kakak belum mencari yang ideal seperti apa. Tapi nanti kalau misalkan kakak udah misalkan kakak lulus, kakak kuliah, nah biasanya itu mulai tuh. Jadi teman-teman saya juga kayak gitu tuh yang laki-laki gitu. Ternyata ntar dia tuh fase pertumbuhan tuh berat badannya naik kiloan itu nanti biasanya kalau udah lulus SMA. Aku nggak tahu kenapa alasannya, tapi rata-rata teman saya yang setelah lulus SMA tuh gendut-gendut dan itu terbukti. Dan ketika mereka udah gendut mereka lupa gimana caranya ngurangin berat badan. Nah, saya harap nanti kakak kalau misalnya udah nanti 1 tahun 2 tahun ke depan kalau kakak udah gendut, kakak bisa kontrol berat badan kakak. Tadi kakak udah tahu kan caranya berat ideal yang saya jelasin. Mau nge-recall balik, gue nanya makanan kakak dalam sehari aja. Coba aku menanya dari makanan pagi, coba jelasin secara rinci. Mungkin kalau pagi sih kayaknya gorengan sih. Katanya tahu isi goreng. Gorengan apa? Gorengan tahu isi ya. Tahu isi. Nah, itu isinya ada apa aja? Isinya ya. Apa coba? Wortel ya? Mungkin sih kalau saya sih wortel kayak kol ya. Sama toge. Oke, iya. Terus doang? Iya. Terus makannya berapa banyak? 1 buah? 1 buah, iya. 1 doang nih? Iya. Gak nambah? Gak nambah. Pakai sambalnya nggak? Enggak sih, enggak pakai sambal. Terus itu kakak makan apa lagi? Kalau makan siang ya. Kalau saya kan bilang makan siang makan berat ya. Dia makan nasi. Oh, dari sarapan tadi gorengnya langsung makan siang, gak makan apa lagi? Iya, gak apa lagi. Oke, makan siangnya? Makan siangnya nasi sama daging ada hitam. Nasi plus daging hitam. Nasi boleh hitam. Oke, nasinya gimana sih kalau boleh tahu? Nasinya sih mungkin 2 sendok 2 centong penuh ya, 2 centong penuh setengah kayaknya. Oke, kayak gini.
Iya, betul. Oke. Nasi 2 centong. Terus daging sapi lada hitamnya segimana? 1 centong ada? Mungkin nggak ambil centong sih ya. Masa saya pakai centong kan? Iya, maksudnya Oh, sendok sayur. Sendok sayur. Oke. Iya. Mungkin 1-2 sendok sayur. Ini itu makannya? Iya, itu. Kalau buat makan siang. Terus sorenya jajan? Kayaknya Jajanan bakso. oh iya, bakso. Kayaknya sih mie bakso. Iya. Berarti makan malamnya? Makan malamnya sama kayak tadi, nasi, daging, saus. Ada hitam. Ada hitam. Setelah itu nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Tidur. Iya. Oh, ini udah terhitung deh kalau kakak. Berarti pada hari kemarin kakak itu cuma baru mengonsumsi sekitar 725 kalori. Dari kebutuhan kakak yang sudah saya hitung itu, kakak itu kebutuhan kalorinya sekitar 2.400. 2.400. Ini kan kakak karena aktivitas fisiknya bilang ringan ya, sedangkan kakak di rumah ya. Kalau sekarang kakak tadinya keluar rumah, kakak cuma di rumah ngapain? Di rumah palingan cuman belajar gitu. TV, rebahan. Iya, kadang harus kebun, anak ayam. Berarti nih kakak kebutuhannya tadi kakak cuma baru kalorinya 725 sama kebutuhan kakak tadi 75 dibagi kebutuhan kakak 2476. Kakak itu baru hanya 29% kalori kakak itu. Jadi coba perbanyak kalau makan lagi. Oke? Nah, materi ini kayak saya ngasih beberapa tips. Kebetulan saya ada materinya nih, biar ada gambaran juga. Underweight pada remaja, cara menanggulangi dan mencapai gizi optimal. Underweight berat badan kurang. Ya, tapi kan? Iya. Kakak harus paham misalnya istilah underweight, kalau gendut overweight, ya. Karena tadi aku udah bilang kakak ini berarti tergolong kurus ringan. Nah, ini tadi aku bilang underweight itu bisa dibaca berat badan kurang adalah keadaan di mana seseorang memiliki berat badan yang indeks massa tubuhnya berada di bawah normal. Itu boleh bilang. Yang tadi aku bilang itu. Jadi ada perhitungan namanya IMT, indeks massa tubuh. Ini tuh yang nentuin sehat mana ya, berat badan yang udah dicapai sekarang tuh normal apa enggak, kayak gitu. Sekarang tadi ini sebenarnya kalau kasih tahu kakak cara gitu gampang banget sebenarnya, cuman kayak tinggi badan, berat badan kakak dibagi tinggi badan meter kuadrat. Jadi tinggi badan yang tadi 173, 1,73 berat badannya kakak berapa tadi? 54 bagi 1,73 kuadrat. Nah, kan tadi hasilnya 18,0, saya udah hitung. Berarti di sini 18,0 itu masuk ke dalam kategori yang mana berarti? 18,0 berarti berat badan kurang atau underweight ya? Iya, berarti kalau misalkan klasifikasi WHO underweight kan, kalau nasional juga sama nih, kurusnya ringan. Karena rentang antara 17,0 sampai 18,4. Nanti kakak bisa lihat. Ini angka-angka ini disebut normal. Kita ngambil yang nasional aja ya. Disebut normal itu kalau angkanya 18,5 sampai 25,0. Biar kakak aku kasih tahu aja nih, biar kakak juga kan pulang dari sini banyak pengetahuannya, bisa berbagi ke teman-temannya. Nah, aku mau nanya deh. Nah, ini menu sarapan lengkap gizi nih, contohnya nih. Misalkan kita kan sarapan pasti tetap kakak bilang ya, kakak sarapan jarang makan nasi. Jadi pasti mama ibu pernah kan ngasih kayak makan nasi dulu, nasi kuning, karena suka sering. Kadang makan seminggu sih mungkin 2 kali 3 kali gitu. Sebenarnya itu ditanya sebenarnya nasi uduk sarapan sehat gak sih? Ya sarapan sehat. Kalau misalkan di dalamnya ada tempenya, ada sayurannya. Iya, betul. Nah, ini contohnya misalkan nih
gue masih timbang ada nasi uduk, ada timun, ada tempe goreng, ada telur. Nah ini sehat nih. Nah tapi jangan lupa tambah sama buahnya. Misalkan habis itu makan pepaya sepotong, bisa sepotong, sepotong, iya sepotong yang suka di bukan tukang buah. iya, satu kotak ya. Bukan satu kotak, banyak kan kakak. Terus ada lagi misalkan lontong sayur, lontong juga banyak kan ya? Iya. Didagangin mana-mana sayur. Nah ini misalnya orang lontong sayur makan lontongnya doang. Kakak suka makan sama labu-labunya nggak? Yang dipotong-potong panjang-panjang gitu? Tidak. Enggak. Wah. Lontongnya doang, mau sama tahunya gitu. Sama tahunya doang. Itu sama padahal. sama kerupuk enak ya. Oh, iya. Padahal itu labunya itu sayurnya. Jadi jangan lupa dimakan sayurnya juga. Jadi ada lontong sayur malamnya. Kan terus pada telurnya. Iya. Nah itu kan telurnya sudah sesuai sumber proteinnya sama tahunya dari benar kata kakak. Nah nanti mah dimakan labunya karena sebagai pesan gizi seimbang. Terus atau misalnya makan buah juga. Lalu atau kan sini ada roti tawar. Nah ibu suka makan roti tawar kan? Iya. Maksudnya pernah lah dalam seminggu gitu. Roti tawarnya dua tuh. Roti satu kak. Oh satu ya makan lagi satu. Oh iya. Di porsi kalorinya 175 kalori itu setara dengan roti tawar dua lapis. Roti tawarnya rasanya bisa original, terus Nah, kayak bisa panda. kalau misalkan yang gandum itu tinggi serat itu lebih bagus. Oh, memang lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Tidak dua. Tetap dua. Dua. Terus ada Satu setengah gitu. isi dengan telur. Nah ini kalau misalkan kayak semi sandwich tuh bisa pakai telur, bisa pakai keju. Kalau misalkan pakai sandwich kan ada tomatnya, ada seladanya, ada timunnya, itu lebih enak, lebih mantap. Aku telur ceplok kak, nggak telur dadar, orang kari gitu ya, kan? Boleh, asalkan telur. Telur. Boleh pakai saus, pakai saus mayo, saus sambal. Nah ini jadi pengajar ini bukan bilang isi piring dulu itu ini tuh dikenal sama 4 sehat yang sempurna. Pernah dengar gak kakak? Iya kan, itu zaman SD banget. Zaman SD ya, berarti kakak pernah ngalamin. Waktu itu juga saya 4 sehat yang sempurna itu saya terakhir SMP. Nah tapi sejak tahun selanjutnya pesannya itu diubah jadi isi piringku bukan 4 sehat yang sempurna, ini lebih seimbang lagi. Jadi dalam satu piring ini satu piring kakak ini misalkan ini piring hangat. Nah ini satu ini nih sebagian kayaknya nasinya, dan kali nasinya kakak segini. Ini angka aja nih nasi segini nih. Sama misalnya sama sayuran. Jadi nasi sama sayuran itu harusnya seimbang, maksudnya porsinya itu sama. Nah si lauk pauk misalkan kakak makan ikan goreng, nah, ini harusnya cuman dapat perempat ini cuman kalau misalkan ini sekitar 3/4 berarti 1/4. Iya. Lauknya 1/4 gitu. Ayamnya, dagingnya, telurnya, dan buah-buahan sisanya. Jadi sayurnya kenapa sih kakak ini gede banget sih sayuran? Karena sebenarnya rata-rata asupan sayuran orang Indonesia itu belum memenuhi. Karena banyak orang yang udah ngomong, aku udah makan sayur, makanya mereka cuma makan apa? Makan lalapan. Iya, bukan. Misalkan aku udah makan sayur, tapi ternyata mereka cuma makan lalapan doang misalkan. Cuman timun 2 aja disebut makan sayur. Padahal makan sayur itu kalau kakak lihat satu sup ayam misalkan. Sayur sop tuh 1 mangkuk, harusnya itu kalau kakak ngabisin 1 mangkuk buat mie tuh misalkan kakak makan mie taruh sama sayur aja semuanya situ, wortel, buncis, segala kol kakak makan itu semuanya itu baru sebutin kakak makan sayur. Idealnya seperti itu sebenarnya. Saya mau nanya kak, itu buah-buahan tahu di piring juga kan? Iya, enggak maksudnya kenapa taruh di piring maksudnya berarti kan ya di piring dimakan. Gitu. Serah kamu dari mana misalnya, tapi maksudnya porsi buah-buahannya nih segini nih, jadi dari 1 piring kakak harus makan. Tapi kayaknya kak, kok ada yang kurang dari pasar yang sempurna ya kak? Apa? Susu kak? Kok gede dari Susu. Susu itu sebenarnya apa ya? Kenapa dalam sepiringku nggak ada susu? Karena susu ini kan apa ya? Bukan makanan untuk setiap hari, setiap saat. Makanan pagi, siang, malam harus minum susu. Enggak. Nah, jadi sepiringku ini yang kakak makan 3 kali sehari itu idealnya ada seperti ini. Ada susu lebih
baik, tapi nggak harus diwajibkan kakak makan pagi siang malam susunya enggak juga. Oh, iya, iya. Gitu. Ini boleh ada susunya kakak juga, bagus. Jadi konsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, jadi makanan pokok itu terkenal sebagai sumber karbohidrat. Iya. Betul nggak? Betul. Coba makanan yang makanan pokok tadi apa ya? Tadi kita kayak beras gitu, ada singkong, ada jagung, terus ada apa ya? Ada gandum, terus juga ada sagu, ada ubi. Ya, betul. Nah, ini kalau buat remaja nih bagusnya karbo sejenis sereal utuh berserat tinggi. Di antaranya adalah jagung, beras merah, beras hitam, ada kentang dan biji-bijian yang tidak digosok. Ada beras hitam, beras merah, jagung, kentang itu bagus. Berserat tinggi soalnya. Kalau buat remaja itu bagus untuk kebutuhannya. Terus konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Nah, berprotein tinggi itu kayak gimana sih? Nah, kakak tahu nggak yang berprotein tinggi itu apa ya? Protein tinggi itu maksudnya ya mengandung protein yang tinggi gitu. Iya, jadi protein itu ada yang rendah lemak, ada yang lemak sedang, ada yang tinggi lemak. Nah, kalau protein tinggi ini ada sebenarnya. Protein kan zat pembangun tubuh ya, untuk pertumbuhan yang kayak kakak remaja. Ada banyak pilihan, ada yang hewani atau nabati, iya kan? Yang nabati kayak apa? Nabati itu berarti kan nabati tumbuhan, gitu kan dari tumbuhan, bukan dari hewan ya kayaknya. Jadi mungkin kayak daging, telur gitu. Oh, nabati bukan dari hewan. Iya dari tumbuhan. Apa? Salah. Nabati maksudnya dari tanaman nanti ya. Contohnya? Kayak mungkin kayak dari tempe, Kaca kedelai gitu kan. Betul. Alpukat kan. Nah, telur hewani, tempe, tahu. Nah, itu protein nabati itu. Nah, ini telur, tempe, tahu itu protein yang paling mudah banget ditemuin, apalagi paling sering disajiin kan. Sama orang tua kita. Tempe, tahu kan sering kan makan sekali. Nah, itu harus dimakan dan apa ya? Kakak kan gak ada pantangan juga. Makan itu kali itu benar makanan bergizi, pakai tanpa gizi, tempe, tahu, telur itu. Nah, selanjutnya nih. Berapa banyak sih kebutuhan protein kita? Nah, tadi kakak 66 gram. Nah, ada di mana saja sih protein? Nah, berarti salah satunya ada di tempe. Potong tempe itu dianggap sebagai cukup satu porsi. Nah, sumber protein nabati ada banyak sekali ragamnya. Ada tahu, ada oncom. Oncom kan dengar ya? Tahu kan kakak oncom? Kacang-kacangan, bahkan petai kalau kakak suka. Kakak suka petai nggak? Petai sih suka. Nggak suka. Petai. Oke, nggak suka. Nah, itu juga butuh protein hewani. Salah satunya ada daging ayam, daging sapi, telur, ikan. Nah, protein ini mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, mempunyai kandungan isoflavin dan antioksidan. Sedangkan protein hewani memiliki mutu protein, vitamin serta mineral yang lebih mudah diserap tubuh, namun mengandung kolesterol. Nah, protein hewani itu gitu. Ada kolesterol, yang makanya kenapa orang-orang yang obes, yang gendut itu jarang disarankan untuk makan daging-daging karena kolesterolnya tinggi. Jadi dia biasanya makan ikan, tapi ikannya juga yang diolahnya cuma dipanggang, misalkan kayak ikan salmon, ikan tuna. Iya, misalkan yang cuma cuma pengolahannya nggak pakai minyak banyak. Nih, paling tidak dalam sehari kita perlu 70 sampai 160 atau setara dengan 2 sampai 4 ton ikan daging, atau dan protein nabati setara dengan 4 sampai 8. Nah, paling tidak tapi tadi kebutuhan wajibnya hanya 66 gram yang tadi saya bilang. Nah, ini berbagai protein selain telur itu ada kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang-kacangan lah ya pokoknya. Ada seafood, nah itu seafood juga itu masuk protein. Nah, sebenarnya kakak suka seafood? Nah, seafood itu proteinnya dari lemak. Kalau kakak tahu kayak udang, cumi itu tuh enak banget, itu proteinnya rendah lemak. Oke, ini batasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak. Nah, ini Menkes itu bikin program GGL, konsumsi garam, gula, lemak. Gula, garam, lemak. Berapa batasnya? Gula 4 setara 4 sendok makan. Nah, itu normalnya apa? Ini masih jauh banget pasti ya.
gula 4 sendok gitu. Tapi ini idealnya kalau kamu set ini garam cuma berapa gram? Gula, garam, lemak cuma 1 sendok teh. Kenapa coba kak? Kenapa coba buat 1 sendok teh? Karena energi itu sebenarnya kak banyak banget kelebihan garam dan banyak penyakit yang muncul gara-gara kelebihan garam kayak gitu. Nah jadi kita harus banyak makan rendah garam. Sekali lagi lemaknya 5 sendok makan. Lemak itu minyak ya. Iya. Minyak tuh 5 sendok makan sehari seharusnya. Kita tuh banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Contohnya nih, nah ini WHO menganjurkan konsumsi sayur sebanyak 210 gram. Paling tidak kita butuh buah sebanyak 40 gram atau setara dengan 1 buah pisang, Ambon yang sedang, atau 2 buah jeruk, atau sedang 1 potong pepaya. Nah pokoknya pilih deh buah yang kakak sering temuin nih. Saya kakak sering makan buahnya apa? Apa ya? Mungkin 1 buah pisang Ambon gitu. Pisang Ambon sering. Iya. Nah ya itu udah bagus. Terus sayur. Nah ini sayur itu paling bagus tentunya yang beraneka ragam. Yang enggak itu aja gitu, harus cobain juga yang lain gitu. Nah dan jangan kalau mama dimasaknya karena vitamin dan mineral dalam sayuran akan berkurang dengan pemanasan berlebihan. Nah jadi sayur itu cara masaknya itu gak boleh terlalu lama karena nanti ada vitaminnya dia yang hilang. Ini ada hal-hal yang perlu dilakukan tadi yang berdampak aktivitas fisik ya kayak olahraga. Terus biasakan sarapan pagi ya yang tadi itu jangan lupa, dan minum air putih yang cukup. Minum air putih ya. Kakak sering minum kopi nggak? Kopi sini jangan. Ya, maksudnya kalau kopi sekali 2 kali boleh, tapi banyakin minum air putih. Dan terakhir ngemil sehat. Nah biasanya kan anak remaja sering banget nih jajan, dikit-dikit jajan. Nah kalau jajan coba jajan yang sehat, yang kalorinya kalorinya pas lah, kalorinya tidak terlalu tinggi, banyak zat gizinya. Makasih ya materinya sudah saya sampaikan. Itu adalah ada strategi dan semoga itu adalah rangkaian rencana kakak. Tadi coba sebutin kak satu atau 2 yang tadi sudah saya sampaikan. Konsumsi apa aja coba? Oh, tadi kan 10 konsumsi, saran konsumsi makanan gizi seimbang, tadi apa? Makan apa? Dan 1 porsi itu ada lauk sayuran dan makan pokoknya tuh setara ya. Sisanya terus tuh ada protein tinggi ya gitu. Nah itu rangkaian yang harus kakak lakuin. Tadi kan sudah saya recall ya, kalori kakak cuma baru 30%, baru bisa 30%. Jadi perbanyak makan, perbanyak ngemil, perbanyak sering-sering ngemil lah gitu untuk menambah berat badan kakak. Jadi semoga ini membantu. Mungkin cukup sekian sesi hari ini kak, semoga kakak bisa terbantu dan semoga tadi pengetahuan saya berikan bermanfaat bagi kakak ya. Terima kasih kak atas waktunya. Sama ya. Terima kasih kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.